Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafa Rizky Sumiati dengan nomor NPM 217555058 akan membuat video ringkasan materi dengan mata kuliah akuntansi sektor publik, dosen pengampu Bapak Rusmianto. Pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu ada pengertian akuntansi pemerintah, kemudian reformasi akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintah, peranan laporan keuangan daerah, tujuan laporan keuangan daerah, pengguna laporan keuangan daerah, entitas akuntansi dan pelaporan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, kemudian prinsip akuntansi, jenis dan bentuk laporan keuangan, keterkaitan antar laporan keuangan, alur penyusunan laporan keuangan, dan struktur laporan keuangan daerah. Selanjutnya yang pertama yaitu pengertian akuntansi pemerintahan. Jadi akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak berkepentingan atas berbagai tindakan alternatif atau berbagai alternatif tindakan. Hal ini tertuang dalam pernyataan Halim pada tahun 2007. Kemudian, dapat dikatakan juga sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, reformasi akuntansi pemerintahan, yaitu sebelum tahun 2003. Pada saat itu masih menggunakan akuntansi tradisional berbasis kas dan single entry. Pada masa ini, akuntansi tradisional ini tidak ada pencatatan aset, karena pada masa ini langsung dibuat LRA atau laporan realisasi anggaran. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2004 sudah ada Undang-Undang Keuangan Negara beserta Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, dari 2005 sampai dengan sekarang mulailah muncul akuntansi modern berbasis akrual dan double entry. Dan itu juga pada saat itu telah ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang mengatur tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian standar akuntansi pemerintahan diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. Jadi standar akuntansi pemerintahan ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah. Kemudian lampiran-lampiran yang terdapat dalam PP nomor 71 tahun 2010 diantaranya ada lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, kemudian lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, lalu lampiran 3 tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintah atau SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Lalu, kerangka konseptual dalam akuntansi pemerintah sendiri adalah konsep dasar dalam penyusunan dan pengembangan SAP. Jadi SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Kemudian, interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah atau disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Kemudian peranan laporan keuangan. Nah, peranan laporan keuangan sendiri adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan. Kemudian untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Kemudian lebih lanjut, peranan laporan keuangan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas, kemudian manajemen artinya membantu manajemen pemerintah dalam pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan itu sendiri, kemudian sebagai bentuk transparansi dan juga keseimbangan generasi. Kemudian tujuan laporan keuangan. Secara garis besar, tujuan laporan keuangan adalah sebagai sumber informasi, di antaranya apakah penerimaan periode berjalan telah cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah? Kemudian,
apakah perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran dan peraturan undang-undangan. Kemudian, untuk mengetahui sumber daya yang telah digunakan dan hasil yang telah dicapai, kemudian untuk mengetahui bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Lalu, pengguna laporan keuangan sendiri, diantaranya masyarakat, kemudian wakil rakyat, lembaga pengawas atau BPKP, kemudian lembaga pemeriksa oleh BPK, lalu pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Kemudian yang tidak kalah penting, pengguna laporan keuangan sendiri adalah bagi pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, entitas akuntansi adalah unit pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Nah, contohnya itu seperti Dinas Pendidikan di Kota Bandar Lampung ataupun SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Lalu, entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Contohnya itu seperti pemerintah Kota Bandar Lampung yang pastinya wajib untuk menerbitkan atau membuat laporan keuangan publik. Lanjut, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan, artinya memiliki manfaat umpan balik, tepat waktu dan lengkap. Kemudian andal, artinya jujur, netral atau tidak dapat memihak dan dapat diverifikasi. Lalu dapat dibandingkan, artinya konsisten dengan kebijakan yang telah diterapkan. Lalu dapat dipahami. Nah, selanjutnya prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam akuntansi pemerintahan itu menggunakan dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Artinya ketika ada uang yang masuk atau keluar, dilakukan penjurnalan 2 kali. Kemudian menggunakan prinsip historis dan realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas dan konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Kemudian jenis dan bentuk laporan keuangan pemerintah daerah itu ada 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau disingkat LRA. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih disingkat LPSAL. Ketiga, laporan operasional disingkat LO, lalu laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca dan laporan arus kas atau LAK, dan juga yang terakhir catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, keterkaitan antar laporan keuangan. Yang pertama, laporan operasional atau LO itu selalu berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Kemudian, dari laporan perubahan ekuitas sendiri itu berkaitan kepada neraca. Kenapa berkaitan? Karena dalam mencatat transaksi tadi kita menggunakan dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan juga basis akrual. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran juga memiliki kaitan dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Lanjut, yaitu alur penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Tidak jauh berbeda dengan alur penyusunan laporan keuangan pada perusahaan. Di sini yang pertama, ada bukti transaksi, kemudian melakukan pencatatan ke dalam jurnal, lalu dipindahkan ke buku besar, neraca saldo, lanjut ke worksheet atau kertas kerja, lalu menghasilkan laporan keuangan. Setelah itu dibuat jurnal penutup, lalu neraca saldo setelah penutupan, dan dilakukan jurnal pembalik. Baik, selanjutnya di sini ada contoh laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jakarta untuk tahun 2022. Yang pertama itu contoh laporan realisasi anggaran tahun 2022. Perlu diperhatikan dalam membuat laporan ini ada 4 baris yang harus diperhatikan. Yang paling atas sendiri yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nama instansinya. Kemudian baris kedua, judul laporan keuangannya, yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian yang ketiga, baris ketiga adalah periodenya, untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021. Lalu di bagian pojok sini ditulis komponen unitnya dikonversikan seperti apa, yaitu dalam rupiah. Nah, dalam LRA sendiri ada 4 komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pendapatan, kemudian belanja,
transfer, dan juga pembiayaan. Dalam pendapatan ada komponennya masing-masing. Ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian contoh dari pendapatan asli daerah, itu ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, contohnya dividen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian yang kedua ada pendapatan transfer, dibagi lagi menjadi dana perimbangan dan juga pendapatan dana dari insentif daerah. Kemudian pendapatan lain-lain pendapatan yang sah, contohnya pendapatan hibah. Nah, itu kita jumlahkan di sini. Nah, ini kolom anggaran 2022 dan ini realisasinya. Jadi, perlu dilihat untuk keduanya. Setelah itu, belanja. Belanja ini ada 3 komponen. Yang pertama, belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Nah, contoh dari belanja tak terduga ini misalnya adalah terjadi bencana alam. Maka, biaya yang dikeluarkan ketika terjadi bencana alam tersebut dimasukkan ke dalam belanja tak terduga. Kemudian ada transfer, yaitu transfer atau bantuan keuangan. Contohnya bantuan keuangan ke pemerintah daerah dan lainnya. Misalnya itu transfer dari provinsi ke kabupaten, kemudian kabupaten ke kota. Setelah itu akan didapat surplus atau defisit. Nah, ini rumusnya dari pendapatan tadi, kita kurangi dengan belanja, kemudian kita kurangi dengan transfer. Maka akan dihasilkan surplus atau defisit. Setelah itu, lanjut ke komponen yang terakhir, pembiayaan. Nah, pembiayaan sendiri dibagi menjadi 2. Ada penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk penerimaan pembiayaan ini digunakan untuk menutupi defisit. Nah, jika tadi defisit, maka digunakan penerimaan pembiayaan. Kemudian pengeluaran pembiayaan itu digunakan ketika ada surplus. Nah, setelah didapat hasil dari jumlah penerimaan pembiayaan ataupun pengeluaran pembiayaan. Nah, kita kurangkan keduanya. Ini contohnya, di sini nilainya minus. Maka dari itu, di sini tidak ada sisa lebih anggaran untuk silpa. Namun dalam realisasinya, ini didapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 8,6 M. Baik, yang kedua yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, yang pertama ada saldo anggaran lebih awal, ini didapat dari tahun sebelumnya. Lalu ada penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, ini dikurangkan. Kemudian komponen selanjutnya itu ada pendapatan, belanja dan transfer. Ini angkanya kita ambil dari laporan realisasi anggaran yang di atas tadi. Kemudian ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Nah, ini juga kita bisa lihat dari laporan realisasi anggaran atau LRA. Selanjutnya yaitu laporan operasional. Komponen dari laporan operasional yang pertama pendapatan, kemudian kita kurangi dengan beban. Nah, beban di sini berbeda dengan belanja yang ada di laporan realisasi anggaran. Jadi, beban di sini di laporan operasional adalah uang kas yang dikeluarkan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah tersebut tidak akan menerima manfaatnya secara langsung di kemudian hari. Contohnya itu seperti beban pegawai, kemudian beban barang, pemeliharaan, lalu ada beban penyisian piutang, dan juga beban penyusutan dan amortisasi, yang tentunya beban-beban ini tidak dimasukkan ke dalam belanja yang ada di laporan realisasi anggaran. Setelah dikurangi dengan beban tadi, akan didapat surplus dari kegiatan operasional. Kemudian surplus dari kegiatan operasional ini dikurangkan dengan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Setelah dikurangkan, maka hasilnya surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Kemudian dari surplus atau defisit sebelum pos luar biasa ini, kita kurangkan dengan jumlah beban luar biasa. Setelah dikurangkan, maka hasilnya akan didapat surplus ataupun defisit.